Analisa keyword. Kompetisi. Nah, ini sebelumnya saya udah sarankan agar mencari keyword-keyword panjang ya, atau long tail keyword. Long tail keyword itu adalah keyword-keyword yang terdiri dari minimal 4-5 kata. Nah, ini jual racun pembasmi kutu busuk. Ini kan 5 kata ya. Berarti kemungkinannya bahwa hasil penelusurannya kecil. Nah, ini patokannya usahakan bahwa hasil penelusurannya maksimal 100.000. Ini kita bisa lihat jual racun pembasmi kutu busuk, hasil penelusurannya adalah 88.900. Ini bisa jadi dari broad keyword ya, tapi setidaknya kita udah punya gambaran nih bahwa untuk keyword tersebut lolos nih, karena hasil penelusurannya atau kompetisinya rendah, di bawah 100.000. Nah, ini bukan baku ya, ada juga memang keyword yang hanya terdiri dari 2 kata, tapi hasil penelusurannya sangat-sangat rendah, misalkan cuma 10.000. Contohnya adalah produk salon ya, misalkan seperti merek Keribat. Itu kan yang tahu cuman orang-orang yang sering ke salon, tapi mereka cari di Google dan mau beli. Ada yang mau beli secara online. Nah, mungkin keywordnya cuma 2 kata, terus hasil penelusurannya rendah karena yang tahu cuma orang salon doang, tapi potensi konversinya besar karena kebutuhannya ada gitu. Nah, seperti itu. Emang tidak baku, tapi setidaknya ini bisa jadi panduan ya. Usahakan cari keyword yang terdiri dari 4-5 kata supaya kompetisinya rendah. Nah, cara mengukur kompetisinya ini dari angka hasil penelusuran. Ketik aja jual racun pembasmi kutu busuk, keluarnya berapa, dia harus maksimal 100.000. Nah, seperti itu. Sekarang kita mau analisa on page kompetitor. Pada saat kita ketik tadi tuh keyword jual pembasmi, jual racun pembasmi kutu busuk, itu kan muncul ada 10 halaman web ya. Di halaman 1 Google itu ada 10 halaman web. Nah, kita analisa tuh satu persatu. Dari 10 itu kita peluangnya masuk berapa nih? Kalau misalkan ada 50%, atau katakanlah misalkan karena halaman 1 Google itu ada 10 halaman web, misalkan ada 5 aja, minimal 5 aja yang densitas keywordnya nggak ketat ya, berarti kita masih ada peluang untuk masuk di situ. Nah, cara analisa on page pada kompetitor itu seperti ini. Analisa title, URL, dan deskripsi kompetitor apakah mengandung keyword yang kita incar. Ini menggunakan rumus BH item ya. Nah, karena kita mau ngincar keyword jual racun pembasmi kutu busuk, kita lihat nih. Ini halaman web yang paling atas. Title itu yang warnanya biru, B ya. URL, ini URL itu warnanya hijau, jadi saya ambil H, BH. Deskripsinya warnanya hitam, jadi BH hitam. Nah, ingetin aja rumusnya, BH hitam. Nah, ini title, URL, dan deskripsi, BH hitam. Nanti kita lihat di titlenya jual racun pembasmi kutu busuk. Nah, ini lengkap kan, berarti title. Terus di URL-nya juga jual racun pembasmi kutu busuk, obat, ada kata obatnya juga. Nah, ini berarti udah ada keywordnya, ini berarti udah kuat nih. Di deskripsinya juga jual racun pembasmi kutu busuk. Nah, di title ada, di URL ada, di deskripsi ada. Nah, ini berarti udah termasuk kompetitor. Nah, setelah kita analisa seperti ini, kita analisa lagi web-web lain ya yang muncul di halaman 1 Google tersebut. Kan ada 10, ini baru 1 nih kita analisa, berarti masih ada 9 lagi. Nah, kalau misalkan ada 5 aja yang tidak mengandung keyword persis ya, berarti kita halaman web kita masih bisa masuk. Nah, berdasarkan tadi teknik analisa on page, kita bisa kategorikan nih mana yang kompetitor, mana yang bukan kompetitor. Nah, ini jelas kompetitor ya, jual racun pembasmi kutu busuk. Ini racun ini jual
racun pembasmi kutu busuk. Ini walaupun broad ya, broad itu melebar. Ingetin di materi sebelumnya saya udah bahas tentang jenis-jenis keyword. Ada broad keyword, ada exact keyword. Exact itu makin kuat. Kalau misalkan broad itu berarti masih lemah. Cuman untuk kasus pemula di sini kalau pakai broad pun udah lumayan berat ya. Jual racun pembasmi kutu busuk ini mengandung keyword yang kita incer. Di title-nya ada, di URL-nya ada, di deskripsinya ada. Yang ini title-nya ada, URL ada, deskripsi ada. Yang ini title ada, URL ada, deskripsi ada. Nah, ini berarti kompetitor. Nah, yang bagian bawahnya ini bukan kompetitor. Dia hanya ada pembasmi kutu busuk. Di URL-nya juga lihat sendiri ya, ini bentuknya cuma kode ya, V sama dengan WDIVU ya. Terus di deskripsinya juga isinya cuma gitu doang. Inilah alat pembasmi kutu busuk, ini nyebutin alat ya. Terus yang ini jasa pembasmi kutu busuk, sedangkan kita mau incarnya jual racun pembasmi kutu busuk. Dia malah jasa pembasmi kutu busuk. Yang bawahnya lagi dia nyebut obat, sedangkan kita mau ngincernya jual racun pembasmi kutu busuk. Nah, dari situ, dari hasil analisa on page kita bisa bedakan berarti yang 3 ini adalah kompetitor, yang 3 ini bukan. Ini sebetulnya masih ada 10 ya, total ada 10, tapi yang saya tampilkan di sini hanya 6. Jadi yang 3 atas kompetitor, yang 3 bawah bukan kompetitor. Katakanlah yang di bawah ini bukan kompetitor juga, berarti kita masih ada peluang 7-3. Peluang kita adalah 7 banding dengan 3. Tapi tenang ya, walaupun kita misalkan cuma muncul di sini aja, ini kita masih bisa dapat penjualan. Caranya nanti saya bahas setelah ini. Harga gelap, ini yang penting aman dulu ya. Kita lihat di sini nggak ada yang nyebut harga nih, tidak ada menyebutkan harga, baik kompetitor ataupun bukan kompetitor. Misalkan ada yang nulis jual racun pembasmi kutu busuk harga 20.000, padahal mungkin postingnya itu tahun 2015 misalkan. Postingnya tahun 2015, tapi dia nyebutin misalkan harganya 25.000 atau harganya 10.000 atau harga 15.000. Nah, otomatis dia akan lebih besar peluang untuk klik visitor masuk. Mungkin setelah masuk ke web ini, karena lihat tulisannya Rp 25.000, masuk ke web ini, terus dicek, ternyata harganya udah berubah. Satu botolnya itu 50.000, sekarang udah bukan 25.000 lagi. Kan yang penting orang masuk dulu kan. Nah, dengan makin banyak klik, berarti posisinya akan makin naik ke atas. Tapi intinya adalah kalau misalkan si kompetitor atau bukan kompetitor ini tidak ada yang menyebutkan harga, berarti kita masih aman ya. Berarti halaman blog kita kalau misalkan dioptimasi di keyword ini, kita masih ada peluang untuk terjadi konversi. Yang penting harganya gelap ya. Harga gelap itu dalam arti halaman-halaman web lain gak ada yang menyebutkan harga. Nah, sekarang kontak. Kita lihat di sini. Jual racun pembasmi kutu busuk. Ini harusnya ada 10, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 6. Ini cuma ada 6 ya. 6 dari 10. Anggap aja ini mewakili 10 ya. Terus kita cek nih. Kan gak ada yang mencantumkan nomor telepon kan. Di title gak ada, di deskripsi gak ada. Nah, kita bisa mencantumkan nomor telepon. Nanti ada saya bahas tekniknya di bagian atau di materi terpisah ya. Nah, ini gak ada yang mencantumkan nomor telepon. Dalam arti, kalau misalkan kita halaman blog kita optimasi di sini terus muncul, kita pasangin nomor telepon, berarti kemungkinan halaman web kita meskipun mungkin posisinya di bawah, nggak bisa ke atas, di bawah, tapi kalau ada nomor teleponnya, berarti kan orang udah kontak ke kita, berarti kita udah dapat leads ya, itu namanya leads. Walaupun belum closing atau belum transaksi, yang penting kita udah dapat, orang udah tertarik nih sama produk kita. Nah, seperti itu. Intinya adalah tidak ada yang mencantumkan nomor kontak. Ini nggak ada, berarti nanti pada saat kita bikin halaman blog juga kita cantumkan tuh nomor kontaknya. Terus tadi yang waktu analisa on page, di title-nya kita cantumin keywordnya yang kita incer, di URL-nya kita cantumin keyword yang kita incer.
Terus deskripsinya kita cantumin keyword yang kita incer, nah seperti itu. Jadi intinya kita harus lebih dari kompetitor kita.